Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ada di hari Minggu terakhir menyambut Natal. Selamat datang dalam ibadah Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center dalam lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Hari ini adalah hari yang indah saudara-saudara, karena hari ini adalah hari Minggu terakhir untuk kita menyambut hari Natal. Dan dari gereja, dari tempat ini, setiap malam setelah hari ini sampai tepat tanggal 25 Desember kami akan melayani saudara. Tanggal 21, tanggal 22, tanggal 23, tanggal 24 dan tanggal 25. Tanggal 21 kawan-kawan dari pelayanan anak Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center yang kita beri nama Awesome Kids akan melayani. Lalu hari Selasanya rekan-rekan dari Teens, wah luar biasa, jadi Glow Teens akan melayani. Lalu kemudian hari Rabunya, ya kan, tanggal 21, 22, 23 rekan-rekan dari Glow Youth akan melayani. Lalu kemudian 24, 25 kembali setiap pelayan-pelayan Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center akan melayani. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, pastikan jadikan minggu ini minggu yang spesial. Kita beri nama The Week of Great Joy, ya kan, minggu kesukaan besar. Karena kita belajar dari Lukas pasal 2 ayat 10 yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan takut sebab hari ini aku memberitahukan kesukaan besar telah lahir bagi kita juru selamat di kota Daud. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sepanjang minggu ini kita menyambut the week of great joy, menyambut minggu penuh sukacita, di mana mungkin kita nggak bisa ke gereja merayakan Natal, tetapi Christmas at home, Natal di rumah kita masing-masing, tetap ada kesukaan, tetap ada kebanggaan. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini dapat sungguh-sungguh berarti dan kita alami? Ikuti petunjuk ibadah berikut ini. Haleluya. Haleluya. Ingat saudaraku, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi jangan mengeluh dan bilang, ya udah mau menyambut Natal kita nggak bisa ibadah di gereja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yehova Syama, dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Jadi meskipun di rumah kita masing-masing, kita tahu Tuhan melawat kita dan melakukan perkara-perkara besar. Karena itu mari bersukacita, kumpul bersama dengan keluarga. Kalau ada alat musik, mainkan alat musik. Kalau tidak ada alat musik, ada alat musik yang diciptakan Tuhan bernama tangan. Mari kita bertepuk tangan, bersorak-sorai, meninggikan Dia. Tangan pun akan kita angkat untuk menghormati Dia, menyembah Dia, dan mengakui sungguh di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Haleluya. Hari ini saya ditemani oleh pemuji-pemuji yang luar biasa dalam minggu menyambut Natal ini. Ada Aten, haleluya Aten, ada Sylvie, lalu ada Krisman, dan ada Ella, haleluya, dan juga ada tim musik yang luar biasa, haleluya. Kita siap melayani saudara, memuji menyembah Tuhan. Buka hati, siapkan hidup kita untuk merayakan Natal ini. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, yang turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku,
kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus aku. Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tinggi, oh, di tempat maha tinggi. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Di hari Minggu terakhir sebelum kami merayakan Natal, kami mau jadikan sungguh minggu ini, sepanjang minggu ini menjadi the week of great joy, menjadi minggu kesukaan besar. Betul kami di tengah pandemi, tapi kami tahu ada Yesus yang menguatkan kami, ada Yesus yang memampukan kami, ada Yesus yang melakukan perkara besar dalam hidup kami, ada Yesus Allah Immanuel yang menjadikan kami lebih daripada orang-orang yang menang. Kami tidak mau membiarkan ketakutan menguasai kami, karena Kau datang sebagai Raja Damai. Dan dengan bangga hari ini lewat pujian kami katakan, Kaulah Allah yang kami puja, Kaulah Allah yang kami sembah. Betul jadi Kristen tantangannya berat, betul jadi Kristen pergumulannya banyak, tapi harinya akan tiba, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Haleluya. Kami bangga merayakan Natal, meskipun Natal tahun ini berbeda dengan Natal-Natal lainnya. Tidak seperti biasanya kami bisa pergi dan merayakan Natal dari tanggal 1 Desember terus sampai masuk pada minggu kedua, minggu ketiga bulan Januari. Tetapi Tuhan, hari-hari ini kami hanya di rumah dan bersyukur untuk Allah yang menjadi sama dengan manusia dan selalu berjanji memberikan yang terbaik buat kami. Hari Minggu ini terus sampai tanggal 25 Desember setiap hari kami akan beribadah bersama-sama.
Meskipun di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Karena sukacita kami, karena kami tahu bahwa Allah telah menjadi sama dengan manusia, menyapa kami, menguatkan kami, memberi kepastian buat kami, dan pada akhirnya akan menempatkan kami di sorga dalam rumah Bapa yang kekal. Karena jelas Yesus yang kami percaya adalah Yesus yang pernah berjanji, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Karena itu hari Minggu ini kami bersuka cita, bersorak-sorai. Karena kami tahu di dalam Yesus kami adalah orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang diselamatkan, dan orang-orang yang disempurnakan agar segambar serupa dengan Kristus. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, pimpinlah ibadah ini. Karena dalam ibadah ini kami berjanji hanya satu nama di atas segala nama yang kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang telah mengajar kami berdoa, naikkan doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu saudara sekali di rumah, siapkan hati untuk memuji, menyembah Tuhan. Boleh bangkit berdiri, jangan ada yang jaim-jaim di rumah. Karena ibadah kita ibadah interaktif, saudara-saudara. Saya bukan ada di gereja bersama dengan tim yang luar biasa ini untuk ditonton, tapi kami ada di sini untuk bersatu bersama, memuji, meninggikan Tuhan. Haleluya. Martin, Sylvie, lalu Krisman dan Ella, kita siarkan di gunung. Haleluya. Karena kelahiran Yesus harus kita kabarkan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Allah kita, sebab Yesus Kristus sudah lahir bagi kita. Hey. Haleluya. Come on, sing it. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya,
Kita masih terus memuji Tuhan, saudaraku. Surga bergema, kelahiran Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari nyatakan. Kita surga bergema, lagi Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermambungkan kabar baik, lahir Kristus ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Oh, yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria Bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memambungkan kabar baik, lahir Kristus ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan di rumah bersama-sama ketujuan ini. Muliakan Tuhan. Gloria. Gloria. Muliakan Tuhan. Yeah. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Nyatakan sekali lagi. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Say, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
musik luar biasa, pemuji-pemuji luar biasa. Kita sungguh bersuka cita. Natal bukan berarti kita nggak ada masalah. Natal bukan berarti kita nggak ada persoalan. Natal bukan berarti kita tidak dikhianati. Natal juga bukan berarti kita tidak menghadapi tantangan. Tapi Natal berarti ada kesukaan besar karena telah lahir buat kita juru selamat di kota Daud. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita teduhkan hati kita. Saudara-saudara yang mungkin mau duduk atau sebagian saudara masih mau berdiri menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita bersyukur atas karunia-Nya yang luar biasa. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia.
haleluya, dengan bangga di hari yang luar biasa ini. Hari Minggu terakhir sebelum kami menyambut Natal, kami kembali mengakui, kami menyembah Engkau Sang Raja, Raja damai, Raja kemuliaan, Raja yang kekal, Raja di atas segala raja. Itu sebabnya dengan bangga hari ini kami nyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Meskipun masa Natal seperti ini, ada saja orang-orang yang berkata haram mengucapkan selamat Natal. Kami tidak peduli. Sebagian berkata Allahnya orang Kristen aneh, dilahirkan aneh. Kami tidak peduli. Karena buat kami Allah yang turun menjadi sama dengan manusia untuk kami, supaya kami dapat diselamatkan. Justru karena Natal, sorga buat kami itu pasti. Justru karena Natal, kekuatan dan kemenangan buat kami itu pasti. Justru karena Natal, penyertaan dan mujizat itu pasti, karena Dia Allah Immanuel yang mengerjakan bagi kami jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Saat yang indah seperti hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat dalam program lawatan Allah di rumah kami masing-masing ini, Tuhan, berbicaralah buat masing-masing kami. Nyatakan isi hati-Mu buat kami, sehingga kami mengerti kebenaran, dan biar kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada hari ini bukan sekedar hari Minggu biasa, khususnya kami mau menyambut Natal yang kami hadiri. Karena setelah ini setiap malam sampai tanggal 25 Desember kami akan beribadah dalam sukacita Natal yang kami sebut sebagai The Week of Great Joy. Meskipun kami merayakan Natal di rumah kami masing-masing, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi kami kebanggaan kami, dan tidak mengurangi kedahsyatan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang menjadi sama dengan manusia. Nyatakan isi hati-Mu, sehingga sungguh bukan sekedar ibadah Minggu biasa yang kami ikuti dari rumah kami masing-masing, tapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya bangga melayani hari ini bersama dengan rekan-rekan yang hebat dan luar biasa, bersama dengan tim musik yang dahsyat. Buat saya hari ini adalah hari yang luar biasa, karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bisa mengumumkan buat saudara bahwa hari ini adalah awal dari Week of Great Joy, bahwa hari ini kita beribadah, lalu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, jadi tanggal 21, 22, 23, 24 setiap malam jam 6.30, jam 7 malam, saudara-saudara minta maaf, jam 7 malam setiap malam kita beribadah bersama, memuji memuliakan Tuhan. Saya mengerti kawan-kawan yang ada di Papua sudah jam 9 malam, tetapi tetap indah. Kawan-kawan di Manado dan Indonesia Tengah lainnya sudah jam 8, tetapi sungguh Natal tahun ini harus menjadi Natal yang spesial, karena paginya tim dari Diakonia dan program Kamu Hebat, yaitu tim pelayanan kasih kepedulian kita, tetap berbagi kasih. Kita sudah siapkan 2.500 paket yang akan kita bagikan buat mereka yang membutuhkannya, saudara-saudara, di seluruh kota Jakarta ini. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, karena Natal tanpa kepedulian kasih buat saya adalah Natal yang sia-sia. Karena itu terus doakan sehingga program Diakonia
gereja, program kamu hebat di gereja tetap memberkati banyak orang. Karena saya tidak mau hanya kita dengan sukacita Natal di ibadah ini, tetapi banyak mereka yang tetap ada dalam kekurangan. Betul, saya tidak bisa bantu semua, gereja tidak bisa menolong semua, tapi we do our part. Kita lakukan bagian kita. Dan juga mungkin saudara-saudara yang di rumah, kalau sudah bisa berikan 1, 2, 3 paket bantuan, atau mungkin hanya nasi padang, atau mungkin hanya nasi goreng. Saudara mungkin gak bisa beli tapi saudara goreng sendiri di rumah. Saudara bikin mungkin 10 paket, saudara bagikan buat orang-orang yang saudara tahu kekurangan. Mungkin tukang bajai di sekitar saudara, atau tukang beca di sekitar saudara, tukang ojek di sekitar saudara, atau yang dulu suka disebut tukang beling, atau tukang barang-barang gak jelas, saudara-saudara, dan saudara tahu mereka hidup kekurangan, lalu saudara mau berbagi. Seluruh jemaat gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, saya mau mengajak saudara dari tanggal 21 sampai 25, ya kan, kalau mau lebih terserah, tetapi kita mengadakan peduli kasih, saudara-saudara, iya kan, kita bagikan. Karena dari gereja juga melakukan yang sama. Saya tidak bisa bayangkan kalau puluhan ribu dari jemaat yang selalu mengikuti ibadah ini terus bergerak bersama. Saya percaya ada sebuah gerakan kasih kepedulian Natal dalam yang saya sebut the Week of Great Joy ini. Karena sukacita terbesar kita bukan ketika kita menerima, tapi sukacita terbesar kita justru ketika kita memberi. Karena kita sudah banyak menerima dari Tuhan. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mengucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Wow, haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, di minggu terakhir menjelang kita merayakan Natal, karena tinggal menghitung hari lagi sebelum kita menerima firman Tuhan hari ini, kita akan dengarkan pujian berikut ini dari 2 orang anak muda yang mungkin tidak dikenal sebagai pemuji, tetapi mereka ada dalam dunia sinetron, saudara-saudara, tetapi hatinya mengasihi Tuhan, hatinya cinta Tuhan, mau senantiasa memuji dan menyembah Tuhan, karena memang untuk itu kita diciptakan, untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Kita akan bersama menerima berkat Tuhan dari Hito dan Feli. Haleluya. Hito dan Feli, puji Tuhan. Jadi Hito main di Anak Langit dan Anak Jalanan. Jadi sebetulnya kamu anak langit atau anak jalanan? Di antara itu tuh Om. Anak Tuhan dong jawabnya. Tuhan Yesus ya pastinya. Jadi anak langit yang ada di jalanan. Ya, ntar ada judul baru, Yesus anak yang Tuhan ada di judulnya. jalanan. Haleluya. Lalu kalau Feli dunia terbalik. Ya, dunia terbalik. Karena dunia ini memang terbalik, Yes. tapi kita nggak ikut-ikutan terbalik. Ya. Dan juga kamu di dahsyat. Dahsyat ya. Dan puji Tuhan, Puji kamu siap untuk memuji Tuhan. Amin. Ada banyak orang pikir, ngapain? Kan artis, ya kan, ngapain memuji-muji Tuhan? Apa yang mendorong kamu untuk memuji Tuhan? Karena suara itu Tuhan yang ciptakan kan. Jadi kita Amin. harus menghargai dan harus meninggikan nama Tuhan yang udah menciptakan suara kita gitu. Amin. Dan Tuhan bukan sekedar lihat suaranya juga, Tuhan Ya. lihat hati dan hidup Betul. kamu yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin, Hito? Kamu juga senantiasa siap memuji Tuhan. Siap. Amin. Amin. Kita akan menerima sama-sama berkat pujian Natal dari Hito dan Felicia. Haleluya.
new and glorious morn. Oh, fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, holy night. Oh, night divine. A thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night divine. Haleluya, oh holy night. Malam yang kudus, malam yang indah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan Natal. Natal is always great. Natal itu selalu luar biasa. Dia mengajar kita untuk dekat bersama keluarga, mengajar kita untuk dekat dengan Tuhan, dan mengajar kita Dia Allah yang menjadi sama dengan manusia supaya kita dapat senantiasa hidup dalam anugerah kasih karunia, berkat, rahmat, sukacita, dan kemenangannya. Haleluya. Hito dan Feli, apa arti Natal buat kalian? Pak Boy, gitu. Natal, ya apa ya Om, buat aku pribadi sih nggak cuma hari di mana Tuhan datang dalam hidup aku, tapi setiap hari buat aku Natal, karena ya Tuhan selalu ada tiap hari buat aku. Christmas is every day. Yes. Nah, buat Feli apa arti Natal? Natal itu buat Feli bener-bener hari yang ditunggu-tunggu banget. Aku tuh dengerin lagu Natal dari bulan Oktober, Om. Karena Natal tuh ditunggu-tunggu tapi cuma 1 hari gitu, cuma 25 Desember. Jadi dari Oktober aku sama saudara aku udah dengerin lagu Natal terus. Karena Natal itu bener-bener bawa sukacita, terus bawa damai sejahtera juga, yang kayak kan kalau misalnya dalam hidup kan masih suka ada belok-belok atau apa gitu, tapi kalau misalnya Natal tuh jadi kayak apa ya, kalau aku tuh lebih ke refreshment gitu loh. Jadi kayak ngerasa nggak boleh, maksudnya Tuhan menciptakan kita semua itu untuk melayani Tuhan. Hidup Amin. kita itu Tuhan lahir ke dunia ini untuk gantiin kita semua, kan Tuhan udah berkorban buat kita. Jadi kayak bukan sebagai pengingat doang ya, tapi maksudnya sebagai kayak pukulan gitu loh ke Feli. Kayak ayo harus lurus lagi jalannya, harus jalan sama Tuhan lagi. Itu sebenarnya harus setiap hari, tapi kalau Natal tuh berasa sukacita sama damai sejahtera sama apa ya, Roh Kudusnya beda gitu rasanya. Amin. Karena Dia mau mencari kita, masa kita kok mau lari-lari dari Dia. Amin. Iya kan? Iya.
Mungkin buat orang-orang muda dia bosan kali dengar Om Gilbert yang ngomong. Jadi kira-kira apa dari kalian pesan Natal buat orang-orang muda? Silahkan. Lempar-lempar. Ladies first. Oh, ladies first. Pesan Natal, walaupun Natal di tahun 2020 ini nggak bisa seperti Natal-Natal sebelumnya, tapi nggak apa-apa karena sebenarnya kita ini adalah bait Allah gitu, tubuh kita adalah bait Allah. Dan kalau kita menyembah dan memuji Tuhan dimanapun, Tuhan hadir bersama kita. Jadi jangan sampai pandemik ini, COVID-19 ini mengurangi rasa sukacita kita. Walaupun kita Natalnya di rumah, tapi nggak apa-apa sambil ibadah Glow kan. Terus juga sama keluarga juga, karena 2-3 orang berkumpul memuji nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Jadi Natal kali ini kita mulai lagi dari keluarga gitu. Jadi selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Gitu. Buat aku Natal tahun ini ya benar-benar spesial. Spesial karena ya semua akhirnya bisa berkumpul sama keluarga, nggak cuma di hari Natalnya tapi setiap hari. Kayak yang Om Gilbert selalu bilang, rumahku istanaku, keluargaku, sorry Om, apa? Keluargaku adalah surgaku, rumahku istanaku. Jadi ya disitulah luar biasanya Natal tahun ini. Jadi jangan sampai kurang sukacita Natal, karena Natal itu bukan tanggal 25 Desember, tapi Natal itu setiap harinya di dalam kita. Itu sih. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, luar biasa kita diberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat 2 orang muda ini yang dalam kesibukan sehari-hari tetap mempersiapkan waktunya untuk menyambut Natal sebagai sesuatu yang spesial. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, great. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk pada pembahasan kita. Saya cuti dulu 1 minggu dalam pembahasan kita 33 hal yang dahsyat tentang salib. Nah, hari ini kita masuk pada tema utama Natal dari Gereja Bethel Indonesia, Glow Fellowship Center. Jadi setiap malam sampai tanggal 25 Desember, setiap malam jam 7 malam kita ada ibadah, kecuali tanggal 24 dan 25. Jam-jam ibadahnya nanti akan diumumkan. Karena khusus tanggal 24 dari jam 4 sore, jam 7 malam dan jam 10. Jadi 3 kali ibadah. Tapi tanggal 25 Desember dari jam 6 pagi, jam 8.30, jam 11, jam 1. Jam 1.30, lalu jam 4, lalu jam 6, dan kemudian jam 7.30 kita ada ibadah Natal, saudaraku. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pokoknya minggu ini dari 20, 21, 22, 23, 24, 25, saya sebut the week of great joy, minggu kesukaan besar. Biarlah sungguh meskipun kita di rumah masing-masing, jangan cuma nonton-nonton, jangan cuma kosong-kosong ya kan, tetapi justru di tengah-tengah menyambut Natal di rumah kita masing-masing keluarga berkumpul. Kalau ada kepahitan, ada kebencian, selama ini ada kekerasan, kekasaran, biarlah bereskan semuanya di bawah kaki Tuhan. Dan sedapat mungkin seperti saya bilang, pagi-pagi lakukan sesuatu yang berhubungan dengan kasih dan kepedulian. Saudara bisa mungkin baju-baju yang sudah gak kepake lagi, yang masih bagus kualitasnya, mainan-mainan yang sudah gak kepake, yang masih bagus kualitasnya, saudara bisa bagikan kepada yang membutuhkan. Lalu saudara juga bisa berbagi, kalau saudara ada berkat lebih, saudara bisa berbagi sembako kepada orang di sekitar saudara. Kalaupun saudara juga pas-pasan seperti saya bilang, saudara bisa masak nasi lebih, lalu goreng nasi ya kan, atau masak nasi lalu goreng ayam, lalu bikin paket-paket bagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Intinya Natal tahun ini kita harus berbuat sesuatu. Natal tahun ini kita tahu banyak orang dalam kesulitan. Ayo kita berbagi, ya kan? Dan dari Sabang sampai Merauke, setiap saudara yang menerima berkat firman Tuhan ini, mari berbuat sesuatu. Karena saya percaya betul ini waktunya. Di tengah pandemi seperti ini, anak-anak Tuhan bersinar. Anak-anak Tuhan menyatakan kasih. Anak-anak Tuhan menyatakan kepedulian. Jangan berkata, yo saya miskin. Tidak pernah ada orang yang terlalu miskin sampai gak bisa memberi sesuatu. Masakan kita gak bisa beri. Kalaupun kita gak bisa berikan sesuatu, skip our lunch. Tinggalkan lunch kita 1 hari. Dan kita bilang, hari ini saya tidak mau makan siang.
Tapi saya mau bagikan kepada orang yang lebih membutuhkan dari saya. At least bahwa Natal tahun ini kita buat sesuatu berbagi. Yang setuju katakan amin. Siap? Waduh, saya tidak bisa bayangkan kalau semua menyambut sukacita Week of Great Joy ini dengan berbuat sesuatu. Saya percaya Indonesia akan digetarkan oleh kasih dan kepedulian Natal yang kita punyai karena kasih yang sempurna yang kita dapatkan dalam Kristus. Haleluya. Nah, kita ada dalam pembahasan kesukaan besar. Klik. Haleluya. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Klik. Aha. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah salam itu? Mulanya Maria khawatir. Mulanya Maria terkejut, mulanya Maria tertekan, mulanya Maria cemas. Kenapa? Karena dia pikir, aku akan mengandung dan melahirkan anak, bagaimana mungkin? Makanya dia bertanya, salam engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dengan lain kata, who am I? Kenapa aku mendapat kasih karunia? Klik ayat 30. Kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia dari hadapan Allah. Wah, dari mulai takut, dari mulai cemas, ya kan? Dia mulai pikir, wow, saya mendapat kasih karunia. Wow, haleluya, thank God. Tapi tiba-tiba dia dengar, sesungguhnya, ingat, Maria berusia 15-16 tahun pada saat itu, seorang gadis belia. Dalam bagian lain dalam Alkitab dikatakan anak darah, saudara-saudara. Jadi sekitar 15-16 tahun. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Saudaraku, kalau Maria sudah menikah 7 tahun dan belum punya anak, tiba-tiba dengar berita itu, dia melompat. Tapi dia usia 15-16 tahun belum menikah, tiba-tiba mendapat berita itu, stres. You know what I mean, right? Coba aja sudah bayangkan. Kalau sudah punya anak usia 15-16 tahun. Tiba-tiba pulang ke rumah bahagia sorak-sorai. Lalu sudah tanya, Mary, why you are so happy? Mom, you know what? The angel of the Lord just come to me and tell me that I'm got pregnant. What? Bu, Pak, engkau kan bilang apa? Malaikat, bukan malaikat. Lu bikin apa sampai hamil? Jadi Maria langsung kepikiran, terus mama gue bilang apa? Untung Maria bukan dari Tarutung. Kalau Maria dari Tarutung, pulang-pulang, Maria, kemari kau. Kulihat perutmu sudah maju ke depan. Kau buat apa sama Yusuf itu? Hei, kalau Maria orang Tondano habis sama DP, jangankan sama DP mama, sama DP tetangga so sakit sekali ya kan? Siapa tuh Maria? Aduh dia puru, aduh kasihan. Jangan. Tahu dong orang Manado Carlota sekali. Saudara kasih Tuhan. Maria cemas, udah mulai bahagia. Tiba-tiba dia dengar kabar, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Klik. Ia akan menjadi besar. Akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ingat ya, dia bukan anaknya Allah. Tapi dia akan disebut. Berarti dia Allah sendiri. Firman yang menjadi sama dengan manusia. Orang-orang yang gak mengerti suka mengejek kekristenan berkata, Allahnya orang Kristen beranak. Yang beranak bukan Allah, yang beranak itu Maria. On kok dipelihara, saudara-saudara.
Ayat ini menjelaskan posisi Yesus. Dia adalah firman yang menjadi sama dengan manusia, tetapi akan disebut. Be called. Will be called. Akan disebut. Jadi Allah beranak enggak? Enggak. Yang beranak siapa? Maria. Kalau Oon jangan dipelihara, saudara-saudara. Oon dipelihara, nyerang kekristenan, tahu juga enggak, saudara-saudara, ya kan? Jadi jelas. Orang Kristen tidak percaya Allahnya beranak. Hello? Catat, rekam baik-baik. Orang Kristen tidak percaya Allahnya beranak. Tapi orang Kristen percaya Allahnya dahsyat dan luar biasa, dapat mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, firman-Nya menjadi sama dengan manusia, dan karena kedahsyatan dan kuasanya dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Makanya dia disebut raja yang kekal. Dia disebut raja damai, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, kata Alkitab. Klik. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dia mulai panik lagi, mulai stres lagi. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kembali. Akan disebut, will be called. Jadi Yesus anak Allah bukan keadaan, tapi Yesus anak Allah adalah penyebutan. Karena dia adalah Allah sendiri yang mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Jelas ya? Saya harap bodoknya saudara jangan terus dipelihara. Ya. Oh berarti Yesus lebih rendah daripada Allah. Bodok. Berarti Allah dan Yesus, Allah adalah Yesus, Yesus adalah Allah. Bingung lagi. Siapa Yesus? Yesus adalah firman yang menjadi sama dengan manusia. Siapa Yesus? Allah yang mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia disebut anak Allah. Jadi nggak ada sesuatu yang membingungkan, kecuali kalau memang otak saudara itu otak yang sudah dihamiri oleh kebencian. Tapi kalau otak saudara memang mau terbuka untuk kebenaran, sangat mudah. Allah menjadi sama dengan manusia, Allah mengosongkan diri. When we call him God, nothing is impossible for him. Kalau saya menyebut dia Allah, tidak ada yang sukar buat dia, segala sesuatu mungkin. Allah mau jadi sama dengan manusia, bisa. Yang pasti tujuannya untuk apa? Kenapa dia perlu jadi sama manusia? Karena there is no other way. Gak ada jalan lain untuk keselamatan manusia kecuali dia datang sendiri. Kan agama tidak bisa menyelamatkan. Amal, ibadah, perbuatan baik gak bisa menyelamatkan. Nabi dan Rasul gak bisa menyelamatkan. Makanya Alkitab jelas bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Di dalam Kristus kita punya kepastian keselamatan yang kekal. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Natal adalah sesuatu yang membahagiakan buat kita. Kenapa? Karena kita mengerti posisi Kristus. Natal bukan hanya kita sibuk dengan bayi yang lahir di Bethlehem, tapi kita tahu kuasa yang sempurna yang dapat menyelamatkan kita. Yang setuju katakan yeah. Itu sebabnya Natal tidak bisa dipisahkan dari kepedulian. Setiap kali kita merayakan Natal, kita harus siap untuk melakukan kepedulian kasih. Natal tidak bisa dipisahkan dari pertobatan, sehingga setiap kali kita merayakan Natal, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Natal tidak bisa dipisahkan dari kesukaan besar. Kenapa setiap kali Natal kita tahu, saya tidak sendiri, betul saya ada tantangan, betul saya ada pergumulan, tapi saya juga ada Tuhan yang menyertai saya.
Dan Natal juga adalah iman, karena dalam Natal kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang bukan hanya tinggal di sorga, tapi Dia menjadi sama dengan saya. Dan karena Dia menjadi sama dengan saya, setiap janji-janjinya ya dan amin dalam hidup saya. Haleluya. Natal adalah sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Betul, dalam Natal kita pasang pohon Natal. Tetapi bukan pohon Natal yang menjadi senter dari ibadah Natal kita. Ini hanya hiasan. Sebagai gambaran, karena pohon cemara adalah pohon yang selalu hijau meskipun di musim gugur. Dan di musim dingin sekalipun, di musim salju sekalipun. Lampu-lampu yang menyala, orang Manado kota bilang pohon terang. Karena betul hidup kita tadinya gelap terang. Diterangi oleh Kristus. Pohon cemara adalah pohon yang menuju pada satu titik ke atas. Tanda bahwa kita selalu harus memandang Kristus, mencari kerajaannya serta kebenarannya. Semua akan ditambahkan pada kita. Hiasan-hiasan ini, itu mengajar kepada kita. Bahwa hidup kita tadinya sangat menjenuhkan, membosankan. Tapi dalam Kristus kita diberikan karunia, kita diberikan kuasa, kita diberikan berkat. Ada pandangan pemandangan yang indah, ada hiasan-hiasan yang indah. Kado-kado Natal mengajar kepada kita kado yang terindah. Dosa kita diampuni dan sorga diberi kepastian buat kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Betul, sebagian orang Kristen merayakan Natal dan memasang pohon Natal itu hanya sebuah simbol. But Christmas is nothing without Christ. Natal tidak ada artinya tanpa Kristus. Kalau orang hanya fokus pada beli baju baru, Natal hanya fokus pada perayaannya, saya mau beritahu, you miss the heart of Christmas. Itu sebabnya buat kita anak-anak Tuhan Yesus, meskipun kita nggak bisa ke gereja, meskipun ada pandemi, itu tidak mengurangi sukacita dan kebanggaan Natal kita. Karena Natal mengajar kepada kita kedahsyatan Allah yang luar biasa. Makanya Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, meskipun pandemi ini, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa di Natal. Tetap sepanjang minggu yang saya sebut, the week of great joy, setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, terus sampai Natal, kita berbagi. 2.500 paket Natal kita siapkan untuk mereka yang membutuhkan. Dan kita juga menggerakkan setiap jemaat untuk berbuat sesuatu. Dan setiap malam kita beribadah, kita bangga untuk Natal. Karena Natal bukan untuk kebahagiaan kita, tapi Natal untuk menyambut bahwa Dia yang pernah datang 2000 tahun yang lalu akan datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Woo, hallelujah, yeah. I'm get so excited. Wow. Jauh malaikat itu kepadanya, kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. Klik. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Malaikat sedang berkata, Elisabeth yang disebut mandul dalam persiapan Natal ini juga menerima berkat yang luar biasa. Yang katanya mustahil tidak punya anak, tetapi Natal mengajar ada kedahsyatan Tuhan yang luar biasa akan terjadi. Salah satu berita Natal yang banyak dilupakan orang yaitu ayat ke-37, sebab
Ayo sama-sama. Ayo, di rumah kan saya udah bilang kan ibadah ini ibadah interaktif. Tuh, ayo semua sama-sama. Termasuk saudara-saudara yang berkebutuhan khusus, yang mengikutinya melalui sign language, ya kan? Setiap tunarungu, ini juga hari Natal yang luar biasa buat setiap saudara. Saya bangga mendapat kabar dari rekan-rekan tunarungu bahwa program dari lawatan Allah di rumah masing-masing bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center juga memberkati saudara. Saya memuji Tuhan. Ayo sama-sama dengan gaya bahasa saudara, kawan-kawan yang berkebutuhan khusus, yang tunarungu, ayo dengan bahasa sign language saudara, dan saudara-saudara yang biasa, ayo sama-sama. Ayat 37 kita baca sama-sama ya di rumah masing-masing sama-sama. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah, haleluya. Ayo sekali lagi sama-sama bilang sebab. Ayo dong, ini kan kita mau merayakan Natal, lebih semangat dong. Ayo sama-sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yeah. Berita Natal bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, karena dia anak Allah yang maha tinggi. Dia Allah yang menjadi sama dengan manusia. Namanya disebut orang Immanuel. Ayat 38. Klik. Kata Maria. Haleluya. Ini yang saya bilang kesukaan besar. Dari takut, senang, stres, lalu diakhiri dengan kebanggaan yang luar biasa meskipun belum mengerti. Tapi inilah kesukaan besar Maria untuk dapat berkata, sesungguhnya aku ini Allah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu ini. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Wow. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya baca pernyataan Maria ini. Air mata saya mengalir. Saya bisa membayangkan situasi yang sangat mencengangkan pada saat itu. Dan dia mulai panik. Tapi kemudian dia senang. Karena aku mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Tapi aku akan mengandung dan melahirkan anak. Aku bilang bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Karena roh Tuhan menaungi. Betul dia belum bisa mengerti. Betul dia pikir nanti bagaimana Yusuf. Bagaimana orang tuaku, bagaimana teman-temanku, bagaimana kehidupanku selanjutnya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman menghadirkan sukacita yang dahsyat. Amin. Kesukaan bukan berarti saya tidak menghadapi tantangan. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, pendeta, mungkin pendeta boleh ngalamin kesukaan besar, tapi saya tidak. Saya ada masalah di keluarga. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, salah seorang dari keluarga kami meninggal karena COVID. Sebagian sudah lagi menatap saya dan berkata, orang tua saya pendeta diberhentikan dalam pekerjaan karena situasi pandemi hari-hari ini. Sebagian sudah berkata, kami sedang dalam kesulitan ekonomi. Lepas dari apapun, Maria dalam berbagai tekanannya memiliki kesukaan besar. Dan biarlah Natal ini seperti Maria, setiap kita dapat berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Amin. Kesukaan besar kita bahwa Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang luar biasa, Tuhan Raja yang kekal mau memilih kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Ya, tapi kan saya kan gak khotbah pendeta, saya kan gak main pujian, saya kan gak main musik di gereja. Hamba Tuhan bukan orang yang terlibat dalam pelayanan gereja saja. Ada banyak orang yang terlibat dalam pelayanan gereja, belum tentu dia hamba Tuhan. Ada banyak guru sekolah minggu tapi berselingkuh, berzina, pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Itu saya beri nama bukan hamba Tuhan. Itu saya sebut kambing yang berbulu domba. Kalau orang pelayanan tapi ujung-ujungnya hanya mencari kesenangan sesaat. Orang pelayanan tapi selingkuh. Orang pelayanan tapi tetap narkoba. Orang pelayanan tetapi tetap lakukan hubungan seks sebelum nikah. Orang pelayanan tapi ganggu istri orang, ganggu suami orang. Saya beri nama kambing berbulu domba.
Untung saya nggak bilang serigala berbulu domba, cuma kambing, saudara. Tetapi yang saya mau ingatkan buat saudara, siapa itu hamba Tuhan? Yang pertama, hamba Tuhan adalah seorang yang menyadari bahwa Tuhan adalah Raja. Dia berhak, dia yang punya kuasa atas hidup saya, orang itu saya beri nama hamba Tuhan. Kalau saya menyadari Tuhan Raja, dia berhak membuat apa saja dalam hidup saya. Seperti Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji dalam nama Tuhan, dia saya sebut hamba Tuhan. Dan yang kedua, siapa hamba Tuhan? Seorang yang menyadari bahwa semua yang saya punya berasal dari Tuhan, itulah hamba Tuhan. Dan yang ketiga, siapa itu hamba Tuhan? Seorang yang menyadari bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, orang itu saya beri nama hamba Tuhan. Jadi kalau saya menyadari dia Raja yang kekal yang berhak mengatur apa saja dalam hidup saya. Kalau saya percaya apapun yang saya punya berasal dari dia. Dan kalau saya sadar saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia, di luar dia. Maka 3 poin penting itu cukup untuk menunjukkan bahwa kita hamba Tuhan. Makanya Maria menghadapi tantangan apapun, dia simpulkan dengan satu keputusan penuh kesukaan besar. Bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin. Haleluya. Klik. Jadi saya simpulkan begini, Natal tidak dapat dipisahkan dari kesukaan besar. Apakah ada orang yang merayakan Natal dengan air mata? Ada. Apakah ada orang merayakan Natal ditinggalkan suaminya? Ada. Apakah ada orang merayakan Natal dan kehilangan orang-orang dicintainya? Ada. Tapi Natal tetap ada kesukaan besar. Kalau dalam Natal kita tahu apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dalam Natal kita tahu apa jalan keluar yang ada di depan kita. Dan dalam Natal kita mengerti hanya yang terbaik yang Tuhan pasti sediakan buat kita. Yang setuju katakan haleluya. Amin. Nah, saya pelajari. Klik. Orang yang merayakan Natal adalah orang yang bersuka. Bersuka bukan karena gak ada masalah, bersuka bukan karena tidak dikhianati, bersuka bukan karena tidak ada tantangan, bersuka bukan karena tidak menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Tapi kita bersuka karena dia hadir sebagai Allah Immanuel. Artinya meskipun saya dikhianati, Allah Immanuel menguatkan saya. Meskipun saya menghadapi badai, Allah Immanuel menuntun saya. Meskipun saya menghadapi hal-hal yang menyakitkan, Allah Immanuel memberi penghiburan buat saya. Namanya akan disebutkan orang Immanuel. Dia penasihat yang ajaib. Dia Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Dia Raja damai. Haleluya. Klik. Saya pelajari sebagai Allah Immanuel. Kita memiliki pengharapan. Apa pengharapan kita? Bahwa Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Apa pengharapan kita? 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita. Itu tidak akan menimpa kita. Apa pengharapan kita? Selama kita tidak milik ke kiri maupun milik kanan, hidup kita akan diberkati. Kita tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Apa pengharapan kita? 1 orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Apa pengharapan kita? Bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukannya. Apa pengharapan kita? Bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ketelanjangan, pedang, malapetaka, mara bahaya. Tidak bisa. Karena di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju katakan haleluya. Jadi orang yang merayakan Natal adalah orang yang bersuka. Karena dia hadir sebagai Allah Immanuel. Dan karena dia hadir sebagai Allah Immanuel, yang pertama kita memiliki pengharapan. Yang kedua, karena dia hadir sebagai Allah Immanuel, kita memiliki kekuatan. Seorang anak darah berusia 15-16 tahun. Tiba-tiba harus mengandung. Dibully. Dicemooh. Dihina, ditertawakan orang. Gak nyangka ya Maria ya. Aduh kelihatannya kayak anak baik-baik.
Tiba-tiba bunse. Bunting. Mungkin itulah salah satunya kenapa dia pergi ke rumah Elizabeth, saudaranya. Untuk sementara mencari tempat yang aman. Tapi waktunya tidak lama. Kemudian dia harus pergi dengan banyak-banyak orang dari utara menuju ke Bethlehem. Saya tidak bisa bayangkan. Sementara di perjalanan semua orang bilang, mereka itu belum nikah. Udah hamil duluan, DP-nya udah jelas. Tidak gampang. Makanya saya bilang, Maria adalah pelajaran yang luar biasa buat setiap orang Kristen. Orang Kristen yang tidak belajar dari Maria adalah orang Kristen yang bodoh. Karena Maria adalah tokoh yang sangat penting di dalam gereja Tuhan. Tokoh yang sangat penting dalam Alkitab. Untuk mengajar kepada kita ketaatan, ketulusan, dan keberanian. Seorang gadis remaja, anak darah kata Alkitab, usia 15-16 tahun. Tiba-tiba berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dan dia buktikan sebagai hamba Tuhan, dia tidak mengeluh. Karena tiba-tiba yang disebut suaminya, meskipun mereka tidak hidup sebagai suami istri, memerintahkan dia, menurut Kaisar Agustus, aku harus ke Bethlehem. Untuk Maria bukan tipe wanita cerewet seperti hari-hari ini. Kalau Maria tipikal wanita cerewet yang komplain terus, akan berkata, aduh gak mau, kalau kamu pergi aja sendiri, bilang aja aku lagi hamil, susah. Terus mau tinggal di mana, mau tinggal di mana, kita kan gak punya saudara. Ada ibu-ibu sekarang cerewetnya, aduh. Mulutmu dipakai setan untuk menciptakan banyak persoalan. Bu, bertobat bu. Natal tahun ini harus menjadi Natal di mana kita berkata, aku ini hamba Tuhan, aku harus jadi istri yang baik. Pak, jangan jadi laki-laki yang kasar Pak. Jangan laki-laki yang liar Pak. Jadi laki-laki yang berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Aku mau hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Natal tahun ini, Natal di tengah pandemi, saya berdoa supaya menjadi Natal yang terbaik dalam hidup kita. Natal di mana kita sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Natal di mana kita belajar dari Maria bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Ya. Haleluya. 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 Tidak mudah buat Maria. Dan sudah jalan begitu jauh sampai Bethlehem. Tiba-tiba Yusuf bilang, Maria, there is no place. Apa ngana tuh ngatur betul-betul. Ngana mestinya cek ke siapa ke saudara ke disuruh berangkat duluan. Kita kan mengandung ini terus bagaimana melahirkan anak. Aduh. Untung Maria bukan orang Tomohon. Bukan orang Bantik. Kalau Maria dari Bantik atau dari Tomohon, aduh DP mulu minta ampun Carlota sekali saudara. Tapi yang saya mau ingatkan, walaupun dia dapat berita yang tidak menyenangkan, hari-hari ini kita dapat berita yang tidak menyenangkan, tapi saudaraku, Allah Immanuel memberi kekuatan buat kita. Saya mengerti. Natal tahun ini banyak orang sudah stres. Awal-awal pertama terjadinya pandemi bulan Maret itu aja udah bingung. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Banyak orang makin stres, saudara. Seperti udah gak kuat lagi menghadapi semuanya. Tetapi ingat, Natal mengajar kepada kita Allah Immanuel. Dia yang mampu dan memberi kekuatan buat kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita, apa sih yang harus kita takutkan? Dia memberi pengharapan. Dia memberi kekuatan. Yang ketiga, sebagai Allah Immanuel, kita memiliki hubungan dengan surga. Makanya Alkitab bilang, satu orang bertobat, seluruh isi surga bertempik sorak. Artinya,
Natal mengajar kepada kita bahwa kita tidak sendiri di muka bumi dan Tuhan sendirian di sorga. No, Dia mendengar doa kita. Dia tahu tetes air mata kita. Makanya Alkitab bilang air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Haleluya. Yeah. Natal mengajar kepada kita. Waktu saya lipat tangan, saya berbisik kepada Tuhan. Sorga mendengarnya. Siapa yang hadir dalam hidup Maria? Malaikat di sorga. Siapa yang hadir dalam hidup Yusuf waktu Yusuf bingung? Malaikat di sorga. Siapa yang hadir di hadapan orang-orang Majus ketika mereka diancam dan bahkan mereka mau dicelakakan oleh Herodes? Malaikat Tuhan. Dan siapa yang memberi penghiburan buat gembala-gembala di padang ketika mereka ketakutan? Malaikat Tuhan. Bahkan ada kor besar yang malaikat Tuhan yang bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya Allah Immanuel membawa hubungan kita dan sorga menjadi dekat. Sorga mengerti tetesan air matamu. Dan kalau sorga mengerti bukan berarti sorga hanya diam. Tapi sorga akan mengirim pasukan malaikatnya sehingga kita dapat berkata, aku dijaga, aku dipelihara seperti biji matanya. Betul hidup kadangkala penuh air mata. Tapi jangan menangis seperti kita bukan orang-orang yang percaya pada Yesus. Tapi kalaupun kita harus menangis, kita tetap percaya sebagai warga kerajaan sorga, kita akan diselamatkan dan tidak pernah Tuhan berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Karena sorga punya meter yang jelas. Dan tepat pada waktunya, bala tentara sorga akan mengirim bantuannya yang luar biasa, yang setuju katakan amin. Selanjutnya, orang yang merayakan Natal adalah orang yang bersuka karena dia hadir sebagai Allah Immanuel. Berarti kita memiliki pengharapan, kita memiliki kekuatan, kita memiliki hubungan dengan sorga, dan kita memiliki penolong. Hidup Kristen bukan gak ada masalah, hidup Kristen bukan gak ada persoalan, tapi hidup Kristen gak ada stres. Kenapa gak ada stres? Untuk hal-hal yang kita gak bisa, untuk hal-hal yang kita gak sanggup, untuk hal-hal yang kita gak mengerti, untuk hal-hal yang kita gak kuat. Serahkan pada Tuhan. Yesus bilang apa? Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Selalu saya bilang, terlalu rugi kalau kita mau menyambut Natal, merayakan Natal, tapi jiwa tetap stres. Ya tapi pendeta gak ngerti sih apa yang kita hadapi. Pendeta gak ngerti sih kita doa-doa. Mungkin kalau pendeta doa sih didengar oleh Tuhan. Tapi kalau kita yang doa, aduh jangankan hanya gedor-gedor sorga. Kita udah tendang-tendang pintu sorga, gak buka-buka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tadi saya sudah bilang, kita punya hubungan yang dekat dengan sorga karena kita anaknya. Amin. Dan karena itu, dia pasti beri pertolongan. Pertanyaannya, kita mau punya iman gak? Pertanyaannya, kita mau berserah gak? Natal tanpa iman hanya menjadikan itu perayaan biasa. Tapi Natal dengan iman akan menuntun kita pada perubahan dan kemuliaan yang sempurna. Natal saatnya kita mempertanyakan, sudahkah saya punya iman? Iman untuk meyakini bahwa Tuhan pasti tolong. Iman untuk meyakini bahwa saya tidak perlu khawatir. Iman untuk meyakini bahwa saya tidak perlu balas yang jahat dengan yang jahat. Iman untuk saya meyakini saya harus mengampuni. Dan saya harus hidup dengan keyakinan bahwa Dia tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Yang setuju katakan haleluya. Klik. Saya simpulkan Maria mendapat kesukaan besar. Satu, kesukaan besar yang tidak terlepas dari masalah dan persoalan. Masalah dan persoalan tidak boleh membunuh iman kita. Masalah dan persoalan tidak boleh membunuh kasih kita kepada orang lain. Masalah dan persoalan tidak boleh membunuh semangat kita untuk berbagi dan jadi berkat. Masalah dan persoalan tidak boleh membunuh semangat kita untuk mengabarkan Injil.
mentuntaskan amanat agung. Jangan berkata, ya bagaimana saya bisa mengabarkan Injil pendeta, saya juga lagi ada masalah. Saudara gue kasih dalam Tuhan, Maria mendapat kesukaan besar meskipun di tengah masalah dan persoalan. Jadi apapun masalah dan persoalan kita, tetap menginjil, tetap mengabarkan Injil, tetap bersaksi, tetap menjadi pelaku firman, tetap hidup dalam kekudusan, tetap jadi berkat buat orang lain, tetap jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Makanya Yusuf belajar, Yusuf bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Orang-orang Majus tidak membalas untuk menjahati Herodes. Orang-orang Majus tetap dalam tuntunan Roh Kudus untuk hidup dalam kasih yang sempurna. Dan dengan ketaatan yang Tuhan kehendaki. Jadi ingat, Maria mendapat kesukaan besar yang tidak terlepas dari masalah dan persoalan. Maria mendapat kesukaan besar yang nilainya ada pada iman dan pengalaman rohani. Dunia bicara tentang kesukaan untuk segala sesuatu yang fasilitas dunia berikan. Ada uang, doa-doa saya terjawab, baru saya bersuka cita. Tetapi ketika Maria berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, itulah iman dan pengalaman rohani. Daud bilang apa? Daud bilang, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba kawanan ayahnya. Setiap kali kulihat binatang buas, ku tangkap jenggotnya, ku robek mulutnya. Kenapa dia tidak gentar dengan Goliat? Karena iman dan pengalaman rohaninya menciptakan kebanggaan, iman dan pengalaman rohaninya menciptakan kedewasaan, iman dan pengalaman rohaninya menciptakan kekuatan, iman dan pengalaman rohaninya menciptakan kesukaan besar dalam hidupnya. Haleluya. Kalaupun saudara belum mendapatkan seperti yang kau harapkan, Natal tahun ini tetap harus menjadi Natal yang penuh kesukaan besar. Karena Dia Allah Immanuel. Iman dan pengalaman rohani kita menceritakan bahwa tidak pernah sekalipun orang yang berharap kepada Tuhan dipermalukan dan dibiarkannya. Haleluya. Yang ketiga, Maria mendapat kesukaan besar. Kesukaan besar yang berbeda dari apa yang dunia janjikan tentang kesenangan. Ya kan? Kesenangan dunia senang sekarang lalu kemudian sedih. Karena kesenangan dunia sifatnya selalu menurun. Ya. Orang baru beli mobil, wah senang. Seminggu punya mobil itu senang. Sebulan, biasa. Setahun, lihat mobil lain yang lebih mahal. Mikir mau ganti mobil lagi. Gimana ya mobil gue yang ini, gue jadiin DP aja ya, gue mau cicil. Darah Yesus. Itulah kebahagiaan dunia. Ya kan? Maka jangan tertipu. Orang pertama kali mulai belajar merokok, wah senang bisa merokok. Lama-lama setengah bungkus sehari. Kenapa? Karena gak bisa puas. Lalu kemudian sebungkus. Lama-lama ganja. Lama-lama narkoba. Begitupun orang yang melakukan hubungan seks. Pacaran pertama raba-rabaan. Lama-lama rabanya lebih dalam lagi. Tinggal yang cewek nyanyi lebih dalam lagi. Setan kau. Bertobat. Karena kesenangan dunia menghancurkan. Itulah liciknya iblis. Awalnya bikin nikmat. Lalu kemudian membuat mentah. Sehingga kita cari lebih parah. Dan akhirnya tenggelam dalam lumpur kehancuran dosa. Tapi kenikmatan dalam Kristus, sukacita yang sempurna dalam Kristus, lebih dahsyat, lebih indah, semakin hari semakin luar biasa. Sehingga kita berkata, sungguh sukacita yang Kristus berikan, sukacita yang sorga sediakan, sukacita yang datang dari kebenaran kemuliaan, tidak pernah akan berkurang. Justru akan memberikan kita semangat, dorongan dan kekuatan untuk hidup dalam kasih dan kuasa-Nya. Selanjutnya,
Maria mendapat kesukaan besar. Kesukaan besar yang berbeda dari apa yang dunia janjikan tentang kesenangan. Dan yang keempat, Maria mendapat kesukaan besar. Kesukaan besar yang sifatnya sempurna. Yang sifatnya kekal. Yang sifatnya bukan hanya sementara. Apapun yang dunia tawarkan selalu sementara. Tetapi apapun yang Tuhan sediakan selalu nilainya kekal. Jadi kalau hari ini sudah menghadapi fitnahan orang, saya beri nama fitnah itu sementara. Kalau hari ini engkau menghadapi kekecewaan itu sementara. Kalau hari ini engkau ditipu, hari ini engkau disakiti, hari ini engkau dicurangi, saya beri nama semuanya itu sifatnya sementara. Tetapi penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerahnya, dan segala sesuatu yang dijanjikannya, itu sempurna dan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini adalah hari untuk kita mengalami kasih-Nya yang luar biasa. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Sambil musik mainkan pujian ini. Biarlah hari ini kita belajar. Inilah hari Minggu terakhir kita sebelum kita menyambut Natal. Tetapi ini juga adalah awal dari week of great joy kita. Karena setiap malam setelah hari ini kita akan belajar tentang kesukaan-kesukaan besar dalam Natal. Kesukaan besar yang tidak dipengaruhi dengan pergumulan dan masalah. Kesukaan besar yang bernilai kekal dan penuh dengan kesempurnaan. Kesukaan yang bukan datang dari tawaran dunia, tetapi dari kepastian janji Tuhan dalam hidup kita. Jika itu doamu, tepuk tangan kananmu di dada. Mungkin kau masih menikmati kesenangan dunia dalam perzinahan. Mungkin kau masih menikmati kesenangan dunia dengan obat terlarang. Mungkin kau menikmati kesenangan dunia dengan hawa nafsu daging hidupmu. Mungkin kau baru senang kalau ada uang. Mungkin kau orang yang serakah. Mungkin kau orang yang sembarang dalam mempergunakan uang. Pokoknya yang penting saya bahagia, saya senang. Segala-galanya cuman saya. Look like you are the center of this universe. Lalu Yohanes berkata, nggak bisa Tuhan. Saya sebetulnya orang stres. Saya sebetulnya orang yang kosong. Saya sebetulnya orang yang hampa. Saya cuma kelihatannya aja bahagia karena saya coba nikmati segala hal duniawi ini. Tapi hari ini saya bilang enggak, saya mau merayakan Natal. Dan dengan bangga hari ini saya katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Aku mau hidup taat. Aku mau hidup jujur. Aku mau melepaskan setiap dosa. Aku mau melepaskan setiap kebanggaan diriku. Dan aku mau sungguh-sungguh menyadari Yesus adalah Tuhan dan Rajaku. Segala sesuatu yang aku punya berasal dari Tuhan. Dan apa saja yang Tuhan mau itu harus terjadi dalam hidupku. Sebab aku ini hamba Tuhan. Aku mau jadi suami yang mengasihi istriku. Aku mau jadi istri yang tunduk pada suamiku. Aku mau bangun keluargaku tanpa bentakan dan makian di masa mudaku. Aku mau sungguh hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau pernah ada dosa-dosa apapun, aku bereskan sama Tuhan. Aku berjanji bertobat sungguh-sungguh. Sehingga Natal tahun ini, Natal di mana aku dapat mengalami kesukaan besar seperti Maria yang berkata, jadilah padaku
Seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang taruh tangan kanan sudah di dada, buka hati. Biarkan Roh Kudus menjamah. Bapa, di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat dalam program lawatan Allah di rumah kami masing-masing, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Hari ini kami belajar menyambut Natal dengan pemberitaan firman tentang kesukaan besar yang dialami oleh Maria, karena Maria mengakui Allah Immanuel, dan Maria mengakui bahwa sesungguhnya dirinya adalah hamba Tuhan. Dan hari ini dengan tangan yang kami taruh di dada kami mau katakan komitmen yang sama seperti Maria. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ampuni aku kalau aku sombong. Ampuni aku kalau aku egois, kepala batu, kasar, mau menang sendiri. Ampuni aku kalau selama ini aku tidak hidup dalam kekudusan, tidak hidup dalam ketaatan, tidak hidup dalam kebenaran, tidak peduli perasaan orang, dan tidak hidup dalam kasih. Tapi biarlah pelajaran firman hari ini mendorong kami, menguatkan kami, menuntun kami, sehingga kami berkata, sebagai hamba Tuhan hidup kami harus jadi berkat, sebagai hamba Tuhan hidup kami harus benar, sebagai hamba Tuhan hidup kami harus kudus, sebagai hamba Tuhan hidup kami harus setia, dan sebagai hamba Tuhan hidup kami harus beriman. Terima kasih Bapa, terima kasih yang sedang berbeban berat, yang sedang tertekan, yang sedang kecewa. Biarlah Natal tahun ini menjadi Natal kesukaan besar buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku, kesukaan besar bukan karena kita gak punya masalah, tapi karena Dia hadir sebagai Allah Immanuel. Jangan biarkan setan membuat hidupmu tertekan. Jangan biarkan setan akhirnya membuat hidupmu penuh dengan kepahitan dan kekecewaan terus menerus. Ini waktunya untuk lepaskan semuanya dan merebut kesukaan besar dari Allah Immanuel yang hadir dalam hidup kita dan tidak pernah akan meninggalkan kita. Hamba juga doa buat yang sakit. Allah Immanuel juga menyembuhkan penyakit kita. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit, karena firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit, dan kita doa, Bapa, janji-Mu ya dan amin, itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, dalam nama Yesus, kuasa Yesus menyembuhkannya. Kuasa biru Yesus menyembuhkan, bahkan bangkitkan iman kami. Sehingga sesuai dengan iman kami melihat kemenangan dan mujizat. Karena kami tahu Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani. Kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba-Mu mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Di rumah mereka masing-masing, apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Berlaku firman Tuhan dalam hidup rumah tangga mereka. Satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Hal yang dahsyat dan luar biasa boleh terus terjadi. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan terangi, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada keselamatan-Mu. Terima kasih Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, anggota DPR, DPR RI,
DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Bahkan tidak lupa kami juga berdoa buat Ketua BNPT, Ketua BNPB, Panglima TNI, Kapolri, seluruh polisi, seluruh tentara di dalam nama Yesus. Pimpinan-pimpinan di bangsa kami, berikan roh takut akan Tuhan. Jauhkan mereka dari dukun dan paranormal, jauhkan mereka dari hal-hal yang buruk, tapi tuntun mereka dalam terang anugerah dan kasih-Mu yang sempurna. Sehingga pemimpin-pemimpin kami menjalankan yang tepat, yang benar, yang membawa Indonesia ini pada kemajuan-kemajuan yang berarti. Jauhkan bangsa ini dari intoleransi yang mengakibatkan radikalisme dan segala tindakan-tindakan terorisme di dalam nama Yesus. Roh setan yang merasuk dan mau menghancurkan, membunuh dan merusak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera atas Indonesia, sehingga Indonesia tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetap satu. Tidak lupa kami juga berdoa buat tenaga kesehatan, dokter, suster, brother, semua petugas rumah sakit di masa-masa pandemi seperti itu. Tuhan tolong, sehingga hal-hal yang baik boleh terjadi. Tuhan selamatkan bangsa ini. Kami berdoa buat vaksin yang akan beredar, sehingga ini dapat menjadi alat yang Tuhan pakai untuk keselamatan. Segala kontroversi-kontroversi tentang vaksin yang ujung-ujungnya hanya menciptakan fear engineering, kami patahkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan bisa menyembuhkan tanpa vaksin, tapi Tuhan juga bisa pakai vaksin untuk menjadi alat kesembuhan ini. Terima kasih Bapa. Segala isu-isu keliru yang beredar bahwa vaksin ini adalah alat setan, vaksin adalah alat dari antikris, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Karena ini hanya cara iblis untuk mendatangkan perpecahan dan ketakutan dan kekhawatiran di mana-mana. Karena kami percaya apa saja yang Tuhan kehendaki pasti jadi, apa saja yang Tuhan tidak kehendaki tidak akan jadi. Pada saat yang bersamaan kami juga bersyukur buat pilkada serentak yang sudah Tuhan sertai. Dan kami yakini terpilih orang-orang tepat yang memang Tuhan menghendaki untuk bangsa ini. Dan akhirnya gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan sertai, sehingga tetap memberitakan kebenaran Kristus. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang sudah beribadah secara onsite. Tuhan menyertai dan melindungi, dan ibadah-ibadah yang masih berjalan secara online, Tuhan pakai terus untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Tolong kami untuk tidak miring ke kiri dan miring ke kanan, tapi tetap mengarahkan hidup pada Kristus. Sehingga kami senantiasa berkata, ya Kristus, biar bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Sehingga hidup kami makin hari makin dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus yang tak bercacat, yang tak berkerut, tak bernoda, sampai Kristus datang kembali untuk menjemput kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, puji Tuhan. Yesus itu baik, saudara. Haleluya. Tidak bisa saya pikir sebelumnya bagaimana atas anugerah Tuhan kita bisa ada di hari Minggu terakhir untuk kita menyambut Natal, saudara. Jadi seperti sudah saya umumkan bahwa mulai hari ini setiap malam, setiap jam 7 malam kita ada ibadah, saudara, di gereja. Dan itu berarti sudah bisa ikuti melalui channel YouTube ini live, saudara, di channel YouTube Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Dan setiap malam saya menyampaikan firman Tuhan, dan semua serialnya tetap bicara tentang kesukaan besar yang dialami Maria. Tadi kita baru belajar, nanti kita belajar tentang Yusuf, kita belajar tentang orang-orang Majus, kita belajar tentang gembala-gembala di padang. Pokoknya kita akan kupas seluruh kesukaan besar dalam Alkitab. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, jadi 21, 22, 23, dan juga tanggal 24 dan 25. Khusus 24 dan 25 kita ada beberapa ibadah. Tanggal 24 ada jam 4, jam 7, dan jam 10 malam. Jam 10 malam spesial, karena itu persis pergantian waktu, saudara, dari malam Natal menjadi hari Natal. Jadi tepat jam 12 malam saya juga akan berdoa buat setiap saudara di hari Natal.
menyambut saudara, dan saya akan bersama dengan keluarga saya, saudara-saudara, di malam Natal. Lalu tanggal 25 kita ibadah mulai dari jam 6 pagi, jam 8.30, lalu kemudian jam 11, lalu jam 1.30, lalu jam 16.30, lalu kemudian jam 6 sore English service, dan kemudian jam 7:30 malam. Jadi saudaraku, hari Natal persis ibadah kita sama seperti hari Minggu, dari pagi sampai malam, saudara-saudara. Haleluya. Nah, saatnya sekarang, waktu yang sangat indah untuk kita siap untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang juga mau mengembalikan perpuluhan milik Tuhan karena saudara dapat THR, lalu dengan sukacita saudara mau mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Saudara berkata, semua penghasilan yang saya dapat 10%-nya itu milik Tuhan. Atau saudara-saudara yang mau memberikan khusus persembahan Natal karena saudara berkata bahwa biasanya di gereja ada persembahan khusus Natal, tapi kali ini saya nggak bisa membawa persembahan khusus Natal, tapi seperti tanggung jawab saudara-saudara mau berkata, saya mau beri persembahan khusus Natal, tanda saya bersyukur untuk Yesus yang lahir. Atau saudara mau beri persembahan biasa, sekarang di masa new normal ini saudara bisa transfer melalui bank atau scan QR, saudara-saudara, sehingga ini saya beri nama persembahan yang dewasa, karena bukan apa itu namanya kotak persembahan atau kantong persembahan lewat, tapi betul-betul dari tekad kita berkata, saya tidak bisa hidup dari berkat Tuhan. Saya memberi bukan supaya saya diberkati, saya tahu berkat Tuhan sudah luar biasa, saya mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita berdoa. Bapa, terima kasih, Tuhan telah memberkati kami begitu luar biasa. Bahkan di Natal ini, meskipun situasi seperti ini hari-hari ini, ada saja mujizat Tuhan. Itu sebabnya kami tidak lupa mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Kami tidak lupa untuk membawa persembahan Natal kami. Kami tidak lupa memberi persembahan syukur kami, karena sampai sejauh ini Tuhan sudah memelihara kami, dan kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami. Kami mau beri yang terbaik dengan hati yang penuh syukur, dan kami mengerti Tuhan menjauhkan kami dari belang pengerip, belang pindahan, belalang pelompat, tapi diperintahkan berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Bahkan berlaku firman Tuhan, anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti, tapi akan diberkati. Dan setiap mereka yang mengelola persembahan ini, Tuhan memberkatinya, sehingga sungguh akan menjadi alat Tuhan yang hebat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan dan pemeliharaan buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pastikan saudara siap memberi yang terbaik, dan bersamaan dengan saudara memberi yang terbaik, ini pengumuman baik church update kita, apa yang akan terjadi seminggu ke depan, termasuk program-program Natal dan persiapan tahun baru, dan ministry update kita, apa yang kita kerjakan seminggu kemarin. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan keluar dulu, tunggu sampai saya kembali untuk doa berkat buat setiap saudara sekalian. Haleluya. Buku Renungan Setahun Beruntung Bersama Yesus, karya Pendeta Gilbert Lumoindong, telah tersedia di toko buku Gramedia dan di toko buku Glow. Untuk informasi, hubungi Martin di 0813 9080 6494. Kita sedang berada di wilayah terjadinya pembunuhan teroris di Palu, dan salah satu anak Tuhan yang ada di sana namanya Mantri Budi adalah seorang volunteer kesehatan yang melakukan pelayanan di wilayah terjadinya pembunuhan oleh kaum Mujahidin Indonesia Timur. Dan pada kesempatan ini Mantri Budi boleh menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada Bapak Ketua, Bapak Gembala Sidang, Pendeta Gilbert Lumoindong, yang telah mendukung pelayanannya di mana ia
boleh mengabdikan dirinya untuk membantu penduduk yang ada di wilayah Lomban Tongua. Nah, itu yang saya dapat sampaikan sebagai informasi buat kita sekalian. Dalam kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat ataupun pendukung program Kamu Hebat, sehingga pelayanan ini boleh berdampak bagi seluruh umat. Kami tim PI Gereja Bethel Indonesia Sulawesi Tengah boleh datang kembali berkunjung yang ketiga kali, dan kali ini boleh bertemu secara khusus dengan keluarga hamba Tuhan dari Gereja Bala Keselamatan yang ada di Lemban Tongua, suami istri, puji Tuhan, dan ke-13 kepala keluarga korban yang saat ini semuanya lengkap, dan kami datang meneruskan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong selaku Ketua PI Gereja Bethel Indonesia akan menyalurkan dana yang sudah diterima dari Amerika Serikat, dan sebentar nanti akan ada penyerahan secara langsung buat ke-13 kepala keluarga korban beberapa waktu yang lalu, bersama dengan petugas kesehatan, Pak Mantri ada di samping saya, juga dengan keluarga hamba Tuhan yang ada di sini. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan sebentar untuk pembangunan gereja juga ada sedikit ya tambahan untuk pembangunan ya. Shalom, saya Mantri Budi. Di sini saya mau mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong dan semua pihak yang ikut terbeban untuk membantu keluarga korban terorisme di kampungku, Desa Lemban Tongua. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati dan membalas semua pengorbanan yang Bapak Ibu telah berikan kepada kami. Terima kasih. Komunitas Indonesia, EIC, CPD, Amerika, donasi dan kasihnya yang disampaikan melalui kirim Glow Jakarta sudah kami terima. Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Saya bersama dengan Pendeta Hari Sempulur sudah ada di lokasi di Lembah Abadi. Iya. Ya, ada 81 kakak di tempat ini, dan hari ini kita akan membongkar tempat ini untuk direnovasi. Tadinya planningnya untuk buka 3 pintu MCK, tapi ada sedikit perubahan. Ternyata warga di tempat ini membutuhkan tempat untuk cuci piring. Jadi bagian yang satu kita akan bangun untuk tempat cuci piring. Material untuk kebutuhan pembangunan MCK. Jadi harapannya nanti malam akan mulai dikerjakan. Tentu akan ada laporan-laporan yang kami akan sampaikan. Nah, karena itu pada kesempatan ini bersama Pendeta Hari Sempulur dan istri, kesempatan ini kami mau katakan, kamu hebat.
Haleluya, haleluya. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tetap melayani, kita tetap melayani, kita tetap berbagi. Dan saudaraku, sepanjang minggu ini setiap pagi dan siang kita juga akan melayani, dan itu sebabnya waktunya untuk gereja terus jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kawan-kawan saya yang luar biasa hari ini memang dahsyat saudara, ya kan. Martin dan timnya ini, haleluya. Saya percaya Tuhan lakukan perkara besar. Bagaimana Natal ini? Luar biasa. Luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan menyambut Natal dengan sukacita. Haleluya. Ada Martin, ada Selvi, ada Krisman, dan juga ada Ella. Kita memuji Tuhan bersama, dan tim musik saya keren betul hari ini. Waduh, batiknya juga luar biasa. Ini khusus Natal, saudara. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita berdoa sekarang. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat rahmat Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami menjalankan ibadah persiapan kami untuk menyambut Natal kami. Sehingga sungguh Natal menjadi sesuatu yang luar biasa buat hidup kami. Karena Natal adalah Allah Immanuel. Natal menghadirkan kesukaan besar. Natal menuntun kami pada pertobatan. Supaya kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan saja. Karena Natal mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang hadir untuk memberikan kemenangan-kemenangan luar biasa dalam hidup kami. Karena Kristus datang untuk memberi kami hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Mampukan kami bukan hanya menerima firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dan dalam persiapan Natal ini, biarlah kami juga diberikan the spirit to give. Roh yang memberi, roh yang berbagi, roh yang peduli. Dimanapun Tuhan tempatkan kami. Haleluya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, pastikan hidupmu selalu jadi berkat. Pastikan hidupmu terus mengabarkan Injil. Pastikan hidupmu terus membawa damai. Karena Kristus mengingatkan kita, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Tantangannya betul berat, tapi selama kita mengandalkan Tuhan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena itu saya juga mau ingatkan suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, hormatilah suamimu dan taat, tunduklah pada orang tuamu dan tunduklah pada suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dan jemaat sekalian, hiduplah takut akan Tuhan, jangan miring ke kiri maupun miring ke kanan. Maka hidupmu akan diberkati, engkau tidak akan turun tapi naik. Engkau tidak akan menjadi ekor, tapi dipimpin menjadi kepala. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dengan mujizat dan kuasanya, serta pengurapan, tuntunan, hikmat, kebijaksanaan yang hadir oleh karena Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini, hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah kita masing-masing, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendak-Nya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Dalam meluas daerahmu. Amin. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Kami imani dalam hidup kami. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Kami imani dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan amin.
haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Bersama dengan pemuji yang luar biasa. Ada Aten, ada Selvi, ada Krisman, ada Ella. Serta ada tim musik yang dahsyat menyertai kita di masa persiapan Natal sebagai awal dari the week of great joy kita, yaitu minggu Natal kita yang kita beri nama Minggu Kesukaan Besar ini. Mau mengajak setiap saudara, ayo persiapkan Natal dengan betul. Rumah tangga kita luar biasa sehingga setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Kami mengucapkan selamat menyambut Natal buat setiap saudara sekalian. Doa kami menyertai sampai besok dalam ibadah persiapan Natal selanjutnya. Dan setiap malam sampai tanggal 25 Desember. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.